Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Survei Kesehatan Indonesia mencatat angka penderita stunting di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, angka penderita stunting atau gangguan tumbuh kembang anak meningkat jadi 35 orang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur dalam menurunkan angka stunting. Bahkan selama 2 tahun terakhir, Kota Waringin Timur meraih penghargaan terbaik pertama dalam penanganan stunting tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Meski begitu, Survei Kesehatan Indonesia justru mencatat jika terjadi peningkatan angka stunting di Kota Waringin Timur. Pada tahun 2022, angka penderita stunting tercatat berjumlah 27 orang, angka itu naik menjadi 35 orang di tahun 2023. Menyikapi hal tersebut, tim percepatan penurunan angka stunting menggelar rembuk stunting. Pada kegiatan ini turut dilakukan komitmen bersama sejumlah dinas dan instansi dalam mencari solusi guna mencegah dan menurunkan angka stunting. Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah mengadakan gerakan posyandu serentak. Kegiatan ini sekaligus untuk mendata jumlah pasti penderita stunting dari seluruh balita yang ada di daerah setempat. Kita melakukan rembuk stunting pada hari ini dalam rangka kita mencarikan solusi. Jadi kalau sesuai dengan hasil survei kesehatan Indonesia, kita ada kenaikan dari angka kurang lebih 27 menjadi 35, jadi 7,6 kenaikannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita naik itu, tetapi bukan berarti adalah kita tidak melakukan penanganan stunting, jadi kita tetap bergerak, tetapi kita akan melakukan juga satu kegiatan, jadi gerakan posyandu serentak. Insya Allah di bulan Juni dan Juli nanti kita lakukan, dan ini nanti bisa memberikan gambaran bagaimana survei kesehatan Indonesia itu bisa kita sandingkan datanya, apakah memang sebesar itu ataukah lebih besar atau mungkin lebih kecil, karena kita ingin tahu secara keseluruhan data balita yang ada di Kota Waringin Timur. Terkait program Grebek Stunting yang dilakukan selama 3 bulan sejak Desember tahun lalu, hingga kini belum diketahui hasilnya. Tim masih melakukan pengumpulan data untuk kemudian dianalisis. Grebek Stunting merupakan program pemberian susu dan telur gratis kepada penderita stunting selama 3 bulan, di mana stunting salah satunya disebabkan akibat kekurangan gizi kronis. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur merekrut calon anggota panitia kecamatan. Tahapan yang saat ini sedang berjalan adalah seleksi tertulis. Rekrumen calon anggota PPK KPU Kota Waringin Timur diikuti sebanyak 166 orang peserta, namun hanya 156 peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis. Seleksi tertulis dilakukan dengan menggunakan sistem komputer assisted test. Seleksi yang dilaksanakan pada Selasa ini digelar di 2 lokasi berbeda selama 1 hari. Mereka yang lolos seleksi tertulis akan mengikuti seleksi tahap akhir, yakni wawancara pada tanggal 11 Mei mendatang, sementara pelantikan anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Mei. Dalam rekrumen PPK ini dibutuhkan sebanyak 85 orang anggota PPK yang akan bertugas di 17 kecamatan. Setiap kecamatan diisi oleh 5 orang anggota PPK dengan masa kerja selama 8 bulan. Serta jumlah tes tertulis sebagaimana pengumuman yang sudah kami sampaikan itu sebanyak 156 peserta yang lulus dari seleksi administrasi.
dari 166 pendaftar. Jadi 156 yang ikut tes hari ini. Setelah ini kita akan untuk kelulusan tahap berikutnya untuk memasuki tahap wawancara itu akan diambil sebanyak 3 kali jumlah kebutuhan atau sebanyak 15 orang. Kalau kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 5. Jadi PPK itu 5 orang setiap kecamatan. Jadi untuk total semua se-Kabupaten Kota Waringin Timur itu 17 kecamatan. Jadi jumlah seluruh PPK yang dibutuhkan itu 85 orang. Jadi PPK ini paling umum adalah yang paling penting mereka membantu tugas-tugas KPU menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada di tingkat kecamatan. Sebagian besar peserta seleksi calon anggota PPK adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota PPK pada pemilu sebelumnya. Mereka tertarik mendaftar sebagai calon anggota PPK karena ingin ikut berkontribusi mensukseskan pemilu. Kami tertarik mengikuti seleksi PPK karena panggilan hati Pak untuk menyumbangkan tenaga kita dalam rangka mensukseskan pemilu kada di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebetulan ini yang kedua kali Pak, yang ketiga kali ini. Yang ketiga kali. Panitia pimpinan kecamatan memang diperlukan orangnya yang mengenal wilayah atau di daerah masing-masing. Ya mungkin salah satunya kebetulan kami juga ada kegiatan di kelurahan sebagai pengurus di kelurahan sebagai LPMK, jadi merasa terpanggil untuk bisa mengabdikan tenaga pemikiran saya untuk bisa membantu melaksanakan dan mensukseskan pemilu kada. Anggota PPK bertugas membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan tahapan pilkada di tingkat kecamatan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, perekrutan PPS, hingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna menangani banjir, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendatangkan eskavator amfibi untuk menormalisasi drainase atau aliran sungai. Namun langkah ini masih terhalang dengan banyaknya bangunan warga yang menjorok ke badan sungai. Saat diguyur hujan deras berbarengan dengan pasang air Sungai Mentaya, wilayah Sampit kerap dilanda banjir. Kondisi itu diperparah dengan banyak sungai yang tidak berfungsi normal. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menormalisasi saluran air menggunakan ekskavator amfibi. Ekskavator amfibi yang dirancang bisa mengapung di permukaan sungai digunakan untuk mengeruk badan sungai. Namun sayangnya upaya itu tidak bisa berjalan optimal sebab banyak bangunan milik warga yang dibangun menjorok ke sungai, terutama di wilayah muara anak Sungai Mentaya yang membuat pendangkalan sungai semakin parah. Lebar badan sungai yang juga menyempit membuat ekskavator amfibi tidak bisa melintas untuk menormalisasi sungai. Yang di depan sana, di muara, di darat ini kita perbaiki semua dengan kedalaman tertentu. Kalau di muaranya tidak bisa kita bersihkan, itu sama saja. Tuh tetap di sana terjadi sedimen, penumpukan lumpur sana. Akhirnya air pun tidak bisa mengalir di derak. Nah itu makanya aku minta lurah dengan RT RW camat juga mendata masyarakat yang berada di pinggir sungai itu. Dan nanti akan kita sosialisasikan supaya dapur-dapur mereka yang sampai menyeberang sungai itu dibongkar. Tapi saya tetap akan, karena ini warga kita akan pertimbangkan, mungkin nanti kita siapkan anggaran untuk diberikan sekedar taliasi untuk membongkarnya. Supaya eksa itu bisa masuk. Ini kan sudah punya eksa amfibi di sungai, jadi tidak kendala lagi. Kalau eksa dari darat kan tidak mungkin melewati rumah. Mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah meminta masyarakat membongkar bangunan yang menjorok ke sungai. Kompensasi akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini agar upaya menormalisasi sungai berjalan lancar dan ke depan Sampit bisa terbebas dari banjir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sekolah Dasar Muhammadiyah Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar aksi solidaritas bela Palestina. Kegiatan pada Selasa pagi itu dilaksanakan serentak di seluruh lembaga pendidikan milik Muhammadiyah.
Aksi solidaritas di SD Muhammadiyah Sampit diikuti oleh para guru dan seluruh murid yang ada. Kegiatan dilaksanakan di halaman sekolah yang terletak di Jalan Pelita Sampit. Di samping sejumlah guru, para murid tampak semangat meneriaki yel-yel dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Mereka juga secara tertib menyimak orasi kepala sekolah. Ia menceritakan penderitaan rakyat Palestina yang tertindas oleh kekejaman Israel. Ketika saat ini di Indonesia, anak-anak dapat sekolah dan bermain serta menikmati kebebasan. Kondisi yang jauh berbeda justru sedang terjadi di Palestina. Untuk itu pihak sekolah berharap aksi solidaritas ini dapat memunculkan rasa empati bagi para murid, terutama terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina, khususnya anak-anak seusia mereka. Harapan kami sebagai kepala sekolah, khususnya di SD Muhammadiyah Sampit, adalah menanamkan sikap toleransi, solidaritas pada anak-anak terhadap saudara seagama yang saat ini mereka tidak mendapatkan hak yang sama seperti yang mereka terima dan mereka rasakan di negara kita yang sudah merdeka ini. Jadi kami berharap anak-anak juga ikut andil, berdoa, setidaknya berdoa, minimal berdoa untuk saudara-saudara mereka yang saat ini sedang mengalami penjajahan. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya sekolah dengan suasana yang merdeka, damai, dan penuh semangat. Aksi solidaritas ini juga berlangsung di sejumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah lainnya di Sampit, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, sebanyak kurang lebih 80-an calon panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024 yang lolos seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi tertulis metode Computer Assist Test atau CAT di Pangkalan Bun, Selasa 7 Mei 2024. KPU Kota Waringin Barat melakukan tes tertulis berbasis komputer atau CAT, Computer Assisted Test bagi peserta calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk Pilkada 2024. Tes CAT yang diselenggarakan di ruang laboratorium bahasa SMP Negeri 11 Pangkalan Bun ini setidaknya diikuti sekitar 80-an peserta yang berasal dari 6 kecamatan. Komisioner KPU Kobar Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Isnawiyah menjelaskan, ujian CAT digelar 2 hari, yakni pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2024, serta dibagi dalam 3 sesi, di mana setiap sesinya diikuti oleh peserta dari 2 kecamatan. Dalam ujian tersebut, tiap calon anggota PPK harus menjawab sebanyak 75 soal dalam waktu 90 menit. Maksimal 10 calon dengan nilai tertinggi untuk tiap kecamatan berhak lolos pada tahapan berikutnya. Karena berbasis komputer, nilai tes bisa langsung diketahui oleh peserta. KPU juga langsung mengumumkan hasil seleksi beberapa saat setelah proses tes rampung. Peserta dengan nilai tes tertinggi yang akan lolos untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya yakni wawancara. Hari ini KPU Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan tes tertulis dengan sistem CAT. Hari ini kami melaksanakan 2 sesi, di mana sesi 1 ini dilaksanakan 2 kecamatan, Kecamatan Arut Utara dan Kolam di sesi pertama, kemudian Kecamatan Arut Selatan dengan Pangkalan Banteng di sesi kedua. Berapa hari pelaksanaan ini? Pelaksananya 2 hari dengan 3 sesi. Jadi besok akan ada 1 sesi lagi, yaitu Kecamatan Pangkalan Dada dan Kumai. Sistem komputer yang langsung
menggunakan aplikasi, server aplikasi yang kita instalasi di operator setiap tempat yang kita gunakan. Di sini kita kebetulan melaksanakannya di SMP 11 Pangkalan Bun. Jadi adapun soal-soal ini kami terima dari pusat itu minimal H+1 jam, minimal kurang dari 1 jam dari pelaksanaan tes CAT tersebut. Berdasarkan aturan KPU, maksimal 15 peserta dengan nilai tertinggi dari masing-masing kecamatan yang akan lolos untuk ke tahap selanjutnya, tapi bisa juga kurang dari 15. KPU membutuhkan anggota PPK untuk bertugas pada masa pemilihan kepala daerah tahun ini, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati. Tiap kecamatan akan memiliki petugas PPK sebanyak 5 orang. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.